Halo, di depan saya memiliki Redmi 15C dan Redmi 15, dan dalam video ini kita akan membandingkan desain dan bentuk kedua perangkat tersebut. Semua baiklah, mari kita mulai. Kita hanya akan melihat desain dan kualitas pembuatan mana yang lebih baik saat membandingkan perangkat tersebut. Jadi mungkin mari kita mulai dengan Redmi 11 Mini B yang ada di sisi kanan saya. Jadi saya akan menahannya untuk saat ini. Ketika berbicara tentang desain bagian depan, saat Anda melihat di bagian depan, Anda sekarang bisa dengan jelas melihat perbedaan terbesar menurut saya antara kedua perangkat tersebut, yaitu ketika kita melihat kamera depan, area dari tepi ke kamera tidak sepenuhnya terisi. Maksud saya ada sedikit ruang dari wallpaper dari layar kita. Sementara jika Anda melihat pada secara lebih dekat 15C, Anda bisa melihat bahwa kita tidak memiliki ruang kosong di samping kamera karena kamera tersebut langsung ke tepi. Jadi itulah perbedaan pertama terkait hal itu. Selain itu, jika Anda melihat antara kedua perangkat tersebut, Anda bisa dengan jelas melihat bahwa bingkai pada Redmi 15 memang lebih tipis dibandingkan dengan Redmi 15C. Bingkainya lebih halus, menurut saya ukurannya juga lebih kecil. Itu berhasil. Maksud saya tampilannya memang lebih baik, lebih ramping pada Redmi 15. Sedangkan pada 15C, tampilannya cukup, entahlah, terlihat lebih kuat. Bisa dibilang seperti itu, menurut saya terlalu tebal. Saat saya melihat Redmi 15C, dan hal berikutnya adalah kamera yang tadi saya bicarakan. Sederhananya, desainnya menurut saya lebih bagus di Redmi 15. Sekarang mari kita lihat bagian belakang masing-masing perangkat. Dalam kasus ini, pada model saya warnanya seperti platinum. Juga, saat Anda mengetuk bagian belakang perangkat ini, Anda bisa merasakan bahwa ini memang plastik, tapi suaranya dan saat saya menyentuhnya terasa cukup kokoh. Jadi saya rasa ini tidak akan mudah pecah. Tapi ingat bahwa Anda sebaiknya tidak misalnya melempar ponsel Anda setiap hari meskipun plastiknya kokoh. Jadi cukup jauhkan dan hati-hati terhadap segala pecah. Tapi saya rasa seharusnya cukup aman. Namun tetap aja menurut saya, cara terbaik untuk menjaga setiap perangkat, tidak peduli apakah itu Redmi atau yang lain, adalah dengan menggunakan casing. Oke, jadi seperti itulah tampilan bagian belakang perangkat ini. Menurut BF, tampilannya cukup keren. Menurut BF, ini adalah desain kameranya juga. Kameranya ditempatkan sedikit lebih tinggi dibandingkan bagian belakang lainnya dan juga sedikit menonjol dari bentuknya. Maksud saya memang sedikit lebih tinggi dari tepinya. Jadi misalnya Anda harus menyadari bahwa jika Anda menjatuhkan ponsel Anda, ada kemungkinan kameranya akan rusak. Jadi harap diingat hal itu. Sekarang mari kita lihat Redmi 15C. Biar saya ambil dulu perangkatnya. Oke, tadi saya membicarakan tentang kamera dan frame yang memang lebih besar. Mari kita lihat juga bagian belakang perangkat ini. Di sini kita juga mendapatkan material plastik. Menurut saya, teksturnya sama dan bahkan jenis plastiknya juga sama. Saat saya mengetuknya, rasanya juga cukup solid dan terasa sangat kokoh. Perbedaan terbesar dalam desainnya tentu saja ada pada kameranya di sini. Letaknya sedikit berbeda, bentuknya juga berbeda. Dan juga jika Anda melihat dari sisi itu, kameranya juga sedikit lebih tinggi dari tepi ponsel. Tetapi mari kita bandingkan dengan Redmi 15, karena saya tidak tahu mana yang lebih tinggi. Ya, di Redmi 15. Kamera-kamera tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kamera-kamera yang lebih tinggi di bagian tepi perangkat. Kamu bisa, saya berharap Anda dapat melihatnya di sini. Dan saya akan memegang kedua perangkat seperti itu sehingga Anda dapat melihat perbedaannya. Selain itu, Redmi 15C lebih besar dari Redmi 15 juga pada setiap perangkat di belakang. Anda dapat melihatnya setelah beberapa ketukan, dan saat saya memegangnya, ia meninggalkan bekas jari saya di kedua perangkat.
Saat ini Anda mungkin tidak melihatnya di Redmi 15C karena bagian belakang ponsel berwarna hitam dan mate. Sebenarnya, pada kedua ponsel tersebut, kami memiliki pelat belakang matte. Tapi itu menyisakan tanda setelah jariku. Saya harap Anda dapat melihatnya. Baiklah. Selain itu, untuk berat kedua perangkat tersebut, menurut saya keduanya cukup mirip satu sama lain. Saya tidak akan mengatakan bahwa salah satu perangkat tersebut jelas lebih berat daripada yang satunya. Saya rasa AWY keduanya benar-benar mirip satu sama lain, dan saat saya memegangnya bersamaan, saat saya memutarnya, rasanya sangat keren. Menurut saya, beratnya sangat pas dan sangat nyaman untuk memegang kedua perangkat tersebut. Juga, perbedaan lainnya, saat Anda melihatnya, pada di Redmi 15C ini kami masih memiliki jack audio 3,5 mm yang sangat berguna, keluaran terbaru, sedangkan pada seri Redmi 15 terbaru bahkan tidak diketahui lokasinya. Saya akan menunjukkannya dari masing-masing sisi. Di sini kita punya pembicara. Sementara di Redmi 15C, kami masih memiliki jack. Jadi kalau itulah perbedaan signifikan lainnya dalam hal itu, yang perlu diperhatikan dengan seksama. Juga ketika saya memutar perangkat tersebut dengan sangat lembut, mereka tidak retak atau apapun saat saya memberikan tekanan pada mereka. Jadi menurut saya ini cukup bagus, kualitas bangunannya oke. Tidak ada retakan saat saya memutarnya atau memberikan tekanan. Sekarang, mari kita coba dengan Redmi 15C. Di sini mungkin mereka benar-benar sangat tenang. Ada suara retak saat saya melipat perangkat dan memberikan tekanan padanya. Pada Redmi 15 tidak ada suara itu. Saya rasa itu tergantung pada tekanannya. Tapi saya berusaha melakukannya dengan sangat lembut. Baiklah, jadi sebagai hasil akhirnya, ketika berbicara secara mendalam tentang desain estetika perangkat-perangkat ini, menurut saya pribadi, menurut pendapat pribadi saya yang sangat jujur, Redmi 15 terlihat jauh lebih baik dan lebih menawan daripada Redmi 15C karena bagian tepinya yang sangat ramping dan juga desain kamera depannya yang begitu elegan. Saya suka karena ada ruang kosong di sekitarnya, sedangkan pada Redmi 15C itu tidak ada. Juga ada, tapi bagi sebagian besar orang, mungkin itu justru akan menjadi sebuah keunggulan yang sangat signifikan. Untuk Redmi 15C karena adanya port jack, sedangkan di Redmi 15 fitur itu tidak tersedia. Namun juga jika berbicara tentang kualitas pembuatannya, saat saya memegang kedua perangkat tersebut, rasanya cukup mirip satu sama lain, keduanya cukup oke. Untuk bagian belakangnya, kita mendapatkan bahan plastik, tapi pembuatannya cukup baik. Bagian belakangnya memang meninggalkan bekas sidik jari, tapi saya rasa kebanyakan orang menggunakan casing pada perangkat mereka, jadi masalah itu tidak akan terjadi. Baiklah, itu untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Jika bermanfaat, like, komentar, dan subscribe